Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan bahwa hakim yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo harus bisa memisahkan antara harapan masyarakat dengan keadilan. Kekhawatiran Irjen Ferdy Sambo lolos dari sangkaan pembunuhan berencana diungkapkan Gayus Lumbun lantaran ada gelagat untuk memperlemah dakwaan. Hal ini nampak dari sangkaan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan selain pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum harus bisa membuktikan dalam persidangan perbuatan yang dilakukan Sambo adalah pembunuhan berencana sesuai pasal sangkaan utama yakni pasal 340. Sebab jika pasal utama itu tidak terbukti, maka ancaman hukuman bagi Sambo dan 4 tersangka lainnya bisa berubah. Seperti diketahui pasal 338 pembunuhan ancamannya sangatlah ringan. Gayus Lumbun juga mengatakan Sambo dapat bebas dari hukuman mati asal mau menjadi justice kolaborator seperti Baradae. Apalagi sejak kasus Sambo bergulir, isu seputar ketidakberesan institusi Polri seperti munculnya isu geng Sambo terus bergulir dan berhasil meyakinkan publik bahwa ada yang tidak beres pada institusi Polri. Oke, kita balik lagi pemirsa di One on One, masih bersama saya Rizka Endah dan juga tamu kita pada hari ini ada Pak Gayus Lumbun. Pak, salah satu yang diingat oleh masyarakat yang ramai di pemberitaan juga gitu ya, kaitannya dengan kasus hukum saat ini yang memang menjadi konsumsi publik gitu, Ferdy Sambo. Bapak pun juga berkomentar di beberapa media begitu kan. Pak Gayus mengatakan bahwa Ferdy Sambo ini sebenarnya bisa bebas dari hukuman gitu. Apa yang mendasari itu Pak? Kalau boleh disampaikan lagi kepada publik yang pengen lebih tahu sebenarnya. Ya, sebenarnya kan kalau dari latar belakang hakim ya, tidak ada pikiran hakim itu ingin menghukum berat atau seberat-beratnya. Ya. Kami lebih banyak berpikir secara setimpal, yang sesuai dengan perbuatannya. Nah, kalau kita melihat perbuatan yang real terjadi kan matinya orang dengan ditembak. Ya. Digambarkan atas perintah atau oleh yang bersangkutan. Ini pandangan mengenai berat ringannya hukuman. Nah, kemudian kesalahan orang ini kalau kita perhatikan tentu ada penyebabnya. Jadi saya termasuk kalau hal orang yang tidak sepakat kalau tidak usah ada ada motif. Nah, saya tidak sepakat. Karena teori-teori yang saya pelajari, syarat mutlak itu sebuah teori yang digagas oleh von Bury, orang Jerman ya. Itu mengatakan syarat mutlak sebuah kejadian yang perlu kita usut itu tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Betul. Itu mutlaknya. Iya. Tidak mungkin. Iya. Ya apapun. Hukum sebab akibat itu sudah pasti akan ada pasti ya Pak ya? Harus syarat mutlak. Jadi harus ada motif. Nah, motif apa? Itu tentu kita mesti mulai dari sana. Ada yang mengatakan ini disebut sebagai skenario katanya ya 1, 2 sampai beberapa mungkin ada lagi nanti bahwa inspektur polisi ya FS ini katanya marah besar karena mendengar laporan dari istrinya terhadap sebuah kejadian yang menyakitkan semua orang ya. Tentu mengganggu harkat keluarga, harkat martabat sehingga timbullah satu tindakan entah menyuruh entah dia sendiri tapi meluapkan. Nah, hal inilah mungkin kita akan mulai dari situ kok motifnya itu. Kalau motif yang lain tentu apa? Kan tidak mungkin tidak ada sebab. Bahkan mungkin beberapa sebab menjadi satu akibat. Itu teoritik. Nah, oleh karena itu harus ada motif sehingga hakim itu dengan terang benderang mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan siapa pelakunya. Ini runtutnya begitu, sehingga ada keadilan yang substantif, bukan keadilan yang syarat aja ya atau sifatnya aturan yang memang diatur secara umum seperti itu di sebuah ketentuan. Tidak itu saja, hakim tidak terpaku dengan itu. Tidak hanya bisa pada satu titik seperti itu ya. Pada satu formulasi syarat formel, syarat formel namanya. Tidak begitu. Hakim ini punya keadilan yang di atas itu, yaitu apa yang substantif itu yang detail, yang dalam, dan yang real. Nah, dengan berangkat dari sana mungkin yang terjadi bisa saja bahwa yang bersangkutan betul melakukan dengan berencana. Sudah direncanakan apapun motifnya, tapi nanti harus ada motifnya mungkin kekhawatiran juga ada motif lain, kekhawatiran
semua tugas yang diketahui ini terbongkar. Itu sisi lain ya. Itu tentu itu motif marah karena terjadi pelanggaran susila di dalam keluarganya itu terjadi. Tapi saya apapun kalau sampai dia dihukum berat, itu 340 pasalnya itu mengatur mengenai orang patut dihukum setimpal itu kalau dengan hukuman mati. Seumur hidup dalam penjara, tidak boleh keluar, atau 20 tahun, 3 di 340. Nah, saya akan mengatakan, dan saya sebagai hakim juga beberapa kali melakukan putusan ini, kalau tidak ada lagi harapan yang bagus, benefit dari putusan itu, apa benefitnya kalau hukum seorang ini mati misalnya? Kalau ada benefit lain, misalnya dia membongkar, ya. Bidang saya juga narkotika ya, saya juga membidangi kejahatan narkotika. Sebut saya seorang yang menjadi bandar, bahkan sampai di penjara sekian hukuman mati menunggu eksekusi itu masih operasional. Nah, yang seperti ini saya anggap tidak ada manfaat. Mau dihukum mati bisa, enggak pun enggak apa-apa, terserah bagaimana hakim yang memutuskan. Tapi kalau ada manfaatnya, misalnya ketika itu kalau tokoh yang saya nggak sebut namanya tapi dihukum mati terakhir dengan mata terbuka katanya dia menantang, silahkan. Ini memang tidak ada benefit apa-apa dari putusan ya seperti itu. Nggak ada jaringannya dia berusaha untuk putuskan. Nggak ada informasi di mana sumber terbesar di dunia ini yang dia import. Nggak pernah terbuka. Kalau terbuka pun penyidik yang buka, bukan dia. Nah ini tidak ada benefit dari putusan, tidak manfaat. Benefit tersebut sebagai manfaat, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau Pak FS ini akan membongkar bahwa yang dia lakukan di lembaganya itu, lembaga ini lembaga yang terstruktur, lembaga besar yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk kewenangannya, yang terjadi di sana itu dibuka ke publik, sehingga ke persidangan maksud saya, saat terbuka di persidangan juga ke publik nantinya, akan ada benefit, akan muncul manfaat-manfaat untuk menertibkan lembaga ini, untuk menindak beberapa orang yang harus dipulihkan kesalahan itu menjadi tidak seperti itu, diganti dengan orang baru mungkin. Ini yang saya sebut sebagai manfaat dan tidak perlu terdakwa itu dihukum maksimal. Artinya beliau ini sebagai justice kolaborator, bahasanya seperti itu? Istilahnya seperti itu, beliau tidak bisa karena beliau pelaku utama. Betul. Maka saya tidak menggunakan istilah itu. Ya, kalau yang lain bisa, yang mungkin tidak pelaku utama. Beliau kan mengaku di Komnas HAM, saya pelaku utama, itu sportivitas yang tinggi itu sebenarnya. Dia akan lebih sportif kalau dia buka. Artinya dia pun juga mengakui sebenarnya bahwa sebagai pelaku utama. Itu kesempatan terakhir untuk pengabdian ke negara bagi pikiran. Nggak perlu maksimal. Dikurangi banyak pun dari hati saya kalau saya yang memvonis. Andai kata saya masih menjadi hakim agung, hakim terakhir, saya akan mengerti itu. Kalau ada penjahat yang punya klan yang besar, banyak nama-nama itu, kalau datang kepada kami di DPR, di MA, saya berjanji akan memutus jaringan saya. Saya telah membunuh 2 orang ini, walaupun tidak di tangan saya. Saya akan insaf. Artinya ada keberanian untuk mengakui. Dan ada realisasi. Dia putus mata rantai dia, usaha dia dalam bidang mafia ini, mafia kejahatan. Saya hentikan. Saya yakin punya cuma saya. Banyak hakim akan mengampuni dengan potongan yang besar. Kalau itu bermanfaat buat kerjasama dengan pengadilan. Walaupun sebenarnya, mohon maaf, keterangan yang diberikan pun juga kadang suka berubah-ubah. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi pengaruh? Tidak boleh begitu. Maksud saya yang dilakukan pemotongan besar ini, bahkan mungkin tidak terlalu berat, harus secara tulus dan dia lakukan. Dan tentu hakim tidak juga tidak mengerti. Kita mengerti untuk apa kebenaran atau dia hanya janji di mulut saja tidak bisa. Itu harus dilakukan dan kita lihat dulu sebelum divonis, diputus jaringannya, narkotika, terorisme maupun korupsi misalnya, mengembalikan hartanya. Kalau bagi saya korupsi agak berbeda ya. Tipikor itu harus mengembalikan. Ada di mana dia harus kembalikan. Itu etiket baik yang termasuk satu bentuk GC, Justice Collaborator. Justice Collaborator. Kalau saat ini yang Pak Gayus lihat, kemungkinannya akan seperti apa, Pak? Bisa kemungkinan. Kalau beliau memang berpangkat cukup tinggi, dapat dikatakan bintang 2 itu tinggi sekali kalau untuk ukuran pangkat. Itu mempunyai kesadaran, ya mungkin waktu itu ada kehilafan dan yang lain, tapi terakhir pengabdian dia pada negara masyarakat itu muncul. Saya sebut sebagai bisa bebas bersyarat. Apa artinya?
ya dihukum biasa, katakan 15 tahun sampai habis, nanti pada dikurangi sepertiga, di saat sepertiga itu dia bebas dan tidak terlalu berat. Artinya kemungkinan itu masih akan ada ya, kan? sangat ada ya. Tadi disebut sebagai GC begitu terapinya. Hanya yang bersangkutan yang ini, Pak FS ini tidak boleh masuk itu, tetapi kalau dibuka di awal, permulaan persidangan dia bagaimana terdakwa sehat, itu pertanyaan pertama, ya, Anda siap untuk sidang. Pak Hakim, yang mulia, saya ingin menempatkan diri saya sebagai orang yang membuka, saya bukan GC karena saya pelaku utama, tapi saya berjanji, saya akan membuka semua apa yang saya tahu dan alami, saya lakukan di lembaga saya, tapi saya mohon safe house, karena saya sekarang masih di tempat yang merasa itu hak dia, hakim akan memberikan itu, safe house. Walaupun dia bukan GC, tapi karena niat yang sangat baik, itu hakim akan menilai dari situ. Wow, kita tunggu ini nanti akan seperti apa. Ini karena masih setengah babak ya Pak ya istilahnya masih jauh dari masih itu, jauh ya sebenarnya karena memang persidangan bahkan kode etik, sidang kode etik pun juga masih berlangsung gitu kan dari perwira-perwira yang lain. Artinya kalau memang secara kode etik beliau sudah diputuskan gitu ya, diberhentikan dengan tidak hormat, tapi masih memang mengajukan banding. Berpangkat. Betul, artinya masih berpangkat. Iya, betul. Kemudian juga perwira-perwira lainnya sudah diberhentikan dengan hormat, bahkan ada yang kena kode etik, kemudian sanksi etik, kemudian ada juga yang memang terkena demosi. Adilkah Pak sebenarnya dengan hukuman seperti itu untuk saat ini? Ini prestasi yang tinggi dari kepolisian. Pak Kapolri maupun Presiden memiliki prestasi untuk langkah awal supaya orang melihat, publik melihat. Publik kan mengharapkan yang berat-berat ya. Itu keadilan, disebut sebagai keadilan sosial. Social justice, itu kan sosial, itu malah mendorongnya terjadi seperti ini. Pada itu diberhentikan, di demosi, dipindahkan karena kesalahan. Itu langkah yang cukup baik. Saya pernah menjadi ketua etik ketika di DPR, 2 periode saya memimpin lembaga etik di DPR. Nah ini memang langkah yang membuat penjaraan, sehingga yang sekarang di bawah itu sudah mulai tahu di Polri seperti ini. Belum hukum, nanti dari sini kan ada sebuah pemahaman kalau orang melanggar hukum pasti melanggar etik. Tapi kalau melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Karena etik hanya etika, patut atau tidak patut. Kalau hukuman salah dan benar. Berbeda, jurangnya sangat terjauh. Nah dengan begini kan nanti akan menjurus kepada pengadilan. Kalau dianggap cukup, taraf cukup, tidak perlu ke pengadilan, itu hak komisi etik, haknya wilayah etik. Yang lain mungkin tidak perlu pengadilan, tapi di demosi, biasanya demosi itu dipindahkan tempat tugas karena kesalahan. Menarik ya, harus diingat ya, berarti orang melanggar hukum sudah pasti akan melanggar etik. Melanggar etik belum tentu akan melanggar hukum. Karena etik adalah patut tidak patut, proper apa tidak proper. Jadi paham dan jadi Pak boleh loh Pak, ini sudah disiapkan gitu ya oleh tim 111. Tapi saya punya minuman sendiri katanya. Oh iya, Bapak terbiasa untuk ini ya? Minum air putih tapi panas, hangat. Ini mungkin salah satu tips yang bikin Bapak juga tetap segar. Bawa sekarang Pak, bawa sekarang Pak. Ada? Iya. Oh, ini yang selalu setia mendampingi Bapak juga. Jadi ini resepnya. Saya ingat ketika Bapak masih di DPR, saya juga sering melihat Bapak pada saat sidang segala macam gitu ya, selalu dibawa. Ini termos yang tidak pernah ketinggalan. Benar Pak ya? Lama ini. Udah lama ya? Udah lama sekali. Kalau boleh saya pegang Pak, coba lihat. Udah sampai berubah warnanya. Apa yang membuat Bapak bertahan untuk minum air putih anget sebenarnya? Sebenarnya air putih ini saya coba membaca beberapa tulisan. Izin saya minum juga ya Pak ya? Di tulisan disebut memang baik buat tenggorokan, air putih itu ya, air hangat. Jadi memang selalu tidur, air hangat dulu. Selalu dibawa, tidak pernah ketinggalan. Iya, karena saya sangat tergantung kalau minum masih air. Bener Pak, nggak pernah ketinggalan. Kalau ketinggalan gimana Pak? Ini ada yang tanggung jawab. Mas Heri yang tanggung jawab pokoknya kalau ketinggalan ya. Mas Heri yang Oke, balik lagi nih Pak, kita kalau ngomongin kasus FS gitu ya, Verdi Sambo, boleh saya sebutkan kan Pak ya? Karena masyarakat juga sudah umum gitu, sudah tahu sebenarnya. Publik masih bertanya-tanya juga gitu, apa sih kira-kira akhir dari perjalanan drama ini gitu? Bahasa publik sebenarnya drama. Secara umum, kalau kita mengatakan bagaimana publik masyarakat ini atau wilayah sosial ini mengharapkan keadilan, social justice, tentu hukuman yang terberat yang diharapkan. Tetapi saya juga mengingatkan publik,
social justice ini ada perimbangannya, yaitu legal justice, keadilan hukum. Ini seperti mata uang, harus melekat. Kalau kekuasaan dengan legal justice-nya itu juga nanti bisa merupakan tindakan yang tindakan yang represif. Ya kalau dia dibiarkan tidak ada perimbangan publik tadi. Tapi publik dibiarkan juga bisa anarkis. Tindakannya merusak kalau memang itu tidak terkontrol. Saya katakan si mata uang itu satu. Nah, kalau saya mengatakan apa harapan publik sesuai dengan undang-undang secara umum, kalau yang saya utarakan tadi harapan saya, harapan hakim-hakim biasanya supaya ada putusan itu ada benefitnya, ada manfaatnya. Kalau mungkin berat, nggak ada manfaat buat apa? Nanti akan lahir baru lagi, pelaku-pelaku baru. Betul. Kalau ada manfaat akan berubah lembaga, akan mencegah. Kalau sudah tertib kan agak berkurang gitu. Itu manfaatnya. Nah, kalau saya mengatakan harapan publik sesuai dengan hukum berlaku tanpa harapan yang muluk tadi, dia mau sadar adalah bagaimana kita buat konstruksi hukum. Konstruksi hukum ini tidak lengkap bagi saya. Yang saya ikuti adalah adanya dakwaan primer ya. 340 yaitu maksimum hukuman mati. Itu primer. Saya sebut sebagai dakwaan primer. Kan subsidiarnya 338 atau paling tidak telah membunuh orang menjadi orang itu mati. Itu ancaman hukum cuma 15 tahun. Jadi sangat jauh ya. Nanti dipasang remisi dan sebagainya ringan. Nah, ini seperti hak publik mungkin mengharapkan nggak ini. Itu yang utama. Walaupun saya mempunyai harapan juga sama. Jadi ini harus setimpal. Karena ada orang mati ya setimpal dia harus cukup berat. Tetapi tadi saya selipkan harapan saya untuk dia tidak dihukum mati. Tapi dia bisa bermanfaat. Jadi ini kalau boleh saya menyimpan istilah yang kurang enak, blessing in disguise. Blessing in disguise. Satu berkah sebuah keberuntungan gitu ya. Berkah atau keberuntungan yang terselubung. Tapi bukan berarti kita tidak sedih dengan adanya anak bangsa yang menjadi korban ya. Diakui anak bangsa juga. Ini tentu kita sedih, nggak bisa bilang blessing. Tetapi kita harus memaknai blessing ini dari sisi yang lain. Dengan blessing ini kita bisa tahu, oh seperti ini, inilah yang harus kita perbaiki. Nah untuk itu ya kalau bagi saya melihat ini nggak usah dihukum mati lah, tapi dia harus dengan baik, walaupun ancaman hukuman mati dari 340, tapi dia bisa mendapatkan perhatian yang substantif bagi hakim. Satu keadilan substantif itu keadilan yang istilah keadilan substantif ini sebenarnya digagas oleh seorang profesor almarhum beberapa tahun yang lalu, Sacipto Raharjo, dengan pandangan hukum yang progresif. Itu pandang beliau. Hukum itu jangan melihat aturannya saja, tapi kepada substansinya. Bukan manusia ini bukan objek hukum, diobjekkan karena aturan, tapi subjek, dilayani dengan aturan ini. Itu pendapat Pak Sacipto dari Undip Semarang. Beliau menggagas selalu seperti itu. Marilah kita membuat hukum yang adil ini yang progresif, tidak seperti dulu ya. Copet ini dihukum gantung saja supaya tidak banyak orang jadi copet. Tapi ketika eksekusi gantung banyak dompet hilang. Orang melihat orang digantung malah dompetnya hilang semua. Jadi ini terjadi di Inggris. Ini bukan ini memang terjadi. Ini true story yang dikemas mengatakan bahwa deterrent effect itu sebenarnya tergantung bagaimana hakim memutus itu dengan substantif. Tidak asal aturannya digini hukum mati, aturannya mati begitu. Enggak seperti itu. Nah, saya mengambil dari yang progresif ini kemanfaatan. Manfaat apa kalau kita menghukum Ferdy Sambo yang kita sebut nama saja, dihukum mati misalnya. Apa manfaatnya? Atau dia jangan dihukum mati lah. Tapi dia mau menceritakan, membuka untuk manfaat bangsa dan negara ini memiliki lembaga polisi yang baru, yang besok lebih baik dari hari ini. Artinya apa yang disuguhkan kepada masyarakat saat ini, perjalanan hukum yang sedang dijalani ini memberikan sebuah pelajaran baru sebenarnya kepada masyarakat kita. Jadi, ini adalah hukum begitu ya, yang memang harus ditegakkan. Hukum yang disebut bahwa hukum ini kejam. Hukum ini kejam. Tapi di balik kejam itu harus ada manfaat. Harus ada manfaat apa kejaman ini digunakan seperti itu. Oke, kalau saya ingat ini salah satu yang trending dari Pak Gayus adalah lebih sering untuk memutuskan dalam sebuah perkara hukuman mati.
ya Pak ya. Ya. Itu yang selalu diingat dari Pak Gayus. Boleh nanti kita ngobrol soal itu. Apa yang menjadi dasar dan juga menjadi alasan sebenarnya sampai kalau mungkin sekarang bahasanya viral ya Pak ya, keputusan-keputusan kaitannya dengan hukuman mati.